Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Senin pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Karena itu mari kembali kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya di perenungan pagi hari ini. Kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami dari waktu ke waktu. Saat ini kami ada di Senin pagi untuk memulai aktivitas hidup kami di hari ini. Kami hendak mengawalinya dengan doa dan juga mendengarkan firman-Mu. Dengan harapan lewat firman Allah ini memampukan kami untuk mendharma baktikan diri seperti yang Engkau inginkan, agar seluruh realitas hidup kami adalah yang mempermuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya di dalam nama-Mu saja. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Amsal 8 ayat 13 hingga 14. Demikian firman Allah. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu takut akan Tuhan menyelamatkan hidup. Takut akan Tuhan menyelamatkan hidup. Saudaraku, saya pikir tema khotbah kita ini adalah sesuatu yang sangat mudah untuk kita cerna, untuk kita mengerti ketika kita membacanya secara letterlek. Artinya saudaraku, kata takut di sini hendak menggiring manusia untuk mengerti bahwa ada sesuatu yang membahayakan bagi manusia kalau dia tidak punya rasa takut. Artinya dengan takut itu manusia akan berhati-hati di dalam melakukan apapun. Tujuannya adalah supaya dengan rasa takut yang identik dengan berhati-hati itu tadi, kita tidak akan terjebak di dalam hawa nafsu kita, di dalam semangat yang ada, karena memang kenyataannya kita diperhadapkan dalam menjalani hidup ini oleh sesuatu yang selalu menantang kita. Jadi sekali lagi saudaraku, kata takut di sini hendak membawa manusia untuk mengerti bagaimana dia tidak ceroboh, dia tidak asal-asalan saja, tapi betul-betul dia memahami konteks di mana dia berperan melahirkan karya lewat dedikasi dirinya di kehidupan yang dia jalani, baik sendiri ataupun bersama dengan orang lain. Nah,
kalau kita melihat secara keseluruhan tulisan tema ini, takut akan Tuhan menyelamatkan hidup, artinya bagaimana saya dan Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan untuk berhati-hati di dalam menjalani hidup ini. Seperti yang diuraikan di awal khotbah tadi, karena ternyata berbicara tentang Tuhan yang harus kita sembah dalam kehidupan kita, di sana ada kemudian Allah menetapkan untuk kita perhatikan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Artinya saudaraku, berbicara menyembah Allah itu tidak sembarangan, tidak asal-asalan atau asal saja, tapi betul-betul menjadi sebuah konsentrasi penuh yang harus kita bangun supaya kita tidak terjebak dengan pengertian-pengertian yang lahir dari paradigma orang atau buah pikir orang yang selalu membelokkan pengertian tentang Tuhan karena memiliki pengetahuan yang pintar. Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita mau belajar bagaimana membuktikan pengertian tentang takut akan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-13, jelas dikatakan di sana, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kalau kita melihat kalimat di awal tulisan kitab Amsal 8 ayat 13 ini, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan, berarti kita tidak boleh menjadi orang yang jahat. Titik. Tidak ada alasan yang membenarkan atau spekulasi yang membenarkan di dalam kejahatan kita, karena sudah dikatakan di sini Allah membenci kejahatan. Terlalu sering saudaraku kita mencoba untuk memahami diri kita yang jahat dengan bahasa manusiawi kita, dengan mengatakan wajar kalau saya jahatin dia, saya kan manusia biasa. Ketegasan yang disampaikan dalam bacaan kita sudah jelas, Tuhan membenci kejahatan. Jadi tidak ada spekulasi dengan bahasa yang luar biasa redaksinya kita pakai untuk membenarkan kejahatan kita. Tetap dikatakan di sini Allah membenci kejahatan. Jadi jelas saudaraku, bahwa bagaimana kita manusia yang percaya kepada Allah betul-betul konsentrasi dalam menjalani hidup ini untuk tidak selalu, bahkan tidak akan pernah melakukan kejahatan. Apa itu kejahatan saudaraku? Tentu kita tahu mengartikannya. Perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang melukai hati Tuhan. Seperti apa? Seperti mencemooh orang, menfitnah orang, menghina orang, merendahkan orang. Dan masih banyak lagi hal-hal yang disebut jahat oleh Allah dan tidak disukai oleh Allah, yang harus kita hindari. Kenapa? Supaya saya dan saudara memperoleh hidup. Itu tema khotbah kita katakan, takut akan Tuhan menyelamatkan hidup. Jadi kalau Bapak Ibu takut akan Tuhan, artinya tidak akan melakukan kejahatan, tidak melukai hati sesama, tidak melukai hati Tuhan.
maka hidup Bapak Ibu akan diselamatkan. Amin. Artinya walaupun kita mati secara jasad, tapi kita tetap hidup di dalam roh Allah. Karena kita akan dituntun oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Di sana tidak ada kematian, yang ada hanya kehidupan. Itu salah satu poin yang disampaikan oleh Musa kepada orang-orang Israel dalam 10 hukum Allah. Di hukum yang kelima dikatakan, hai anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di atas tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Lanjut umur di atas tanah yang Tuhan berikan itulah sorga. Bukan berpijak terus kaki ini di tanah di muka bumi ini, tidak. Supaya setiap anak memahami perannya untuk tidak berlaku jahat terhadap orang tuanya. Dengan cara bagaimana, saudaraku? Menghormati, menyayangi orang tuanya. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan. Karena kalimat selanjutnya ayat 13 dikatakan begini, aku benci kepada kesombongan. Jadi jahat itu identik dengan sombong, sejajar dengan sombong. Kalau kita sombong berarti kita jahat. Kalau kita jahat kita akan sombong. Jadi orang-orang yang sombong di mata Tuhan adalah orang-orang yang jahat. Dikatakan lagi di sana, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Saya pikir ini baik, saudaraku, karena terlalu sering kita menggunakan mulut kita untuk menfitnah orang, untuk mencaci maki orang. Seakan-akan kita sudah lebih baik daripada orang lain. Mari kita perhatikan ini, saudaraku, supaya kita tidak selalu menjadi orang-orang yang dibenci oleh Tuhan. Karena kenapa? Kalau kita dibenci oleh Tuhan, itu berarti tidak akan mungkin kita mengalami kemurahan sayang Tuhan. Sama halnya dengan kita, kalau kita benci orang, mari kita ukur pada diri kita. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, kita tidak akan suka lihat orang itu. Seperti itulah Tuhan. Kalau dia membenci kita, dia pun tidak suka melihat kita. Nah, bagaimana kita akan mendapatkan berkatnya kalau kita ada di situasi dibenci oleh Allah? Karena itu, saudaraku, sekali lagi, mari kita tata hidup kita benar-benar dengan takut akan Tuhan. Artinya bersedia melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Karena hanya dengan demikian kita menyenangkan hati Tuhan. Tujuannya adalah supaya hidup kita diselamatkan. Itu tema khotbah kita katakan, takut akan Tuhan menyelamatkan hidup. Saya pikir ini mudah untuk kita mengerti, tapi sulit untuk kita lakukan. Tapi ketika kita datang di dalam Tuhan, yang kita aminkan dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya itu menjadi mudah. Itu menjadi bisa untuk kita lakukan. Karena itu, saudaraku, belajarlah. Terus bangun kedekatan dengan Allah. Terus menyebut nama Allah. Terus mendengarkan firman Allah. Maka di sana kita akan dituntun untuk menjadi orang yang baik, bukan orang yang jahat. Dan dengan demikian kita disayang Tuhan, karena orang yang baik selalu mendapatkan perhatian Tuhan.
Tapi orang yang jahat, sekali lagi, orang yang jahat sangat dibenci oleh Tuhan. Itu kata firman Tuhan dalam bacaan kita hari ini. Dan sangat baik untuk kita renungkan dalam kehidupan kita setiap hari. Melangkahlah hari ini dengan hati yang penuh dengan syukur, sehingga kekuatan syukur yang kita miliki dalam diri ini memampukan kita untuk melihat semuanya dengan mata iman, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang congkak, tinggi hati, sombong, tapi kita menjadi orang-orang yang benar-benar selalu mendinamiskan, sehingga Tuhan pun akan selalu memberkati kita. Selamat berjalan dengan Tuhan, saudaraku. Dialah yang memampukan kita untuk menjadi orang yang baik, dan dengan demikian kita diberkati olehnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami bahwa Engkau membenci kejahatan, Engkau menginginkan kebaikan. Biarlah dalam kesadaran ini kami benar-benar menjadi orang yang baik, bukan orang yang jahat, agar kami sungguh menjadi orang-orang yang diberkati oleh-Mu. Dan di dalam berkat-Mu tentu kami dijaminkan kehidupan yang kekal. Itulah yang menjadi sorotan tema khotbah kami hari ini. Hidup bersama dengan Tuhan membawa keselamatan dalam hidup. Biarkan kami terus hidup bersama dengan Engkau, mengandalkan Engkau, dan senantiasa hanya menyembah Engkau saja. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, agar dalam bersama dengan Engkau kami dapat melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Ampunkan salah dan dosa-dosa kami. Dengarkan doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.